Suatu masa, suatu saat ada bangsa-bangsa hina yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Apakah kalian, wahai putra-putri Indonesia, akan siap mengusir mereka kembali? Siap. Akan siap berjuang? Siap. Hancurkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai nasihat yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi beliau menyampaikan jangan sampai negeri kita ini, Indonesia ini dijajah kembali oleh orang-orang yang ingin menguasai Indonesia ini. Dan jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia ini dijajah dan diperbudak kembali oleh orang-orang yang mengaku yaitu sebagai cucu Rasulullah SAW. Ya, seperti para Habib Ba'alawi teman-teman ya. Kita itu jangan mau dijajah, yaitu seperti penjajahan perbudakan spiritual. Yang selama ini mereka itu mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi SAW, tapi mereka itu tidak memiliki bukti sama sekali. Yang dimana mereka itu kalau berceramah isinya membelokkan sejarah, mengaku-ngaku, mengklaim sana-sini bahwasanya Habib-Habib Ba'alawi ini bukan ungkang-ungkang. Habib-Habib Ba'alawi ini datang ke Indonesia itu ikut berjuang yaitu memerdekakan Indonesia. Padahal nggak ada riwayatnya ataupun nggak ada sejarahnya Habib-Habib Ba'alawi itu ikut berjuang dalam memerdekakan Indonesia teman-teman. Yang ada mereka itu malah pro dengan Belanda. Nah maka dari itu teman-teman ada itu yang diangkat menjadi Mufti Belanda, Mufti Batavia, yaitu adalah Habib Utsman bin Yahya. Nah, kita harus mengingat sejarah itu teman-teman. Dan banyak fatwa-fatwa dari Habib Utsman bin Yahya ini bertolak belakang yaitu dengan kiai-kiai Nusantara. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video nasihat dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Semangat kemerdekaan 17 Agustus. Oke, coba mari kita simak videonya. Untuk menghadapi penjajah, kita dilahirkan di masa merdeka. Tetapi dengan semua nikmat Allah yang Allah berikan dalam kedamaian, ketentraman itu tidak akan pernah untuk memupuskan di dalam hati-hati setiap bangsa Indonesia jiwa-jiwa perlawanan. Jika suatu hari, suatu masa, suatu saat ada bangsa-bangsa hina yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, apakah kalian, wahai putra-putri Indonesia, akan siap mengusir mereka kembali? Ya, siap. Akan siap berjuang? Siap. Hancurkan mereka. Tidak ada lagi kata bagi bangsa Indonesia mulai 45 sampai nanti hari kiamat, kata bisa dijajah, kata bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Kita bangsa besar, bangsa yang keturunan manusia-manusia agung di masa lalu penjajah menjadikan bangsa Indonesia selama kurang lebih 200 tahun sebagai bangsa yang merasa dirinya hina, bangsa yang inferior, bangsa yang tidak ada keunggulan di atas bangsa lainnya. Dan itu telah lama menjadikan bangsa kita menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengerti keagungannya. Namun hari ini sayonara, selamat tinggal rasa imperialitas bagi bangsa Indonesia. Siapapun bangsa di dunia ini, kami bangsa Indonesia mengiklankan, kami bangsa Indonesia memproklamirkan, kalian harus dengar suara kami. Kami mau bersahabat dengan siapapun bangsa-bangsa lain, tetapi kami tidak pernah mau dijajah. Kami bisa bersahabat dengan siapapun, tapi kalau kalian ingin menjadikan bangsa Indonesia dan negeri kami tercinta sebagai jajahan, maka kalian harus berhadapan dengan setiap putra-putri Indonesia. Kalian harus mempersiapkan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi keberanian putra-putri Nusantara yang bagaikan harimau-harimau Sumatera, yang bagaikan badak-badak Banten, yang pun tidak mungkin akan mundur untuk menghadapi setiap siapa saja orang yang ingin menjajah bangsa dan negeri itu. Siapkan saja rudal kalian, hai bangsa-bangsa lain. Siapkan keberanian kalian yang paripurna untuk menghadapi kami bangsa Indonesia jika kalian ingin menjajah dan menguasai tanah tercinta warisan kakek kami ini. Dan kami tidak mungkin akan mempersilahkan dan membiarkan kalian hidup tenang di tanah kami dalam keadaan kami tidak mulia. Kamilah pemilik negeri Nusantara ini. Kami dan anak cucu kami yang akan menjadi raja untuk selamanya, yang akan menikmati kemuliaannya. Tidak boleh bangsa lain untuk merasa lebih tinggi di tanah ini dari bangsa Indonesia. Kalian siapa saja yang bukan bangsa Indonesia boleh tinggal hidup di Indonesia, namun kalian harus siap menghamba untuk bangsa Indonesia. Kalau kalian ingin jadi tuan di negeri kami ini punya kakek, di negeri ini kami punya leluhur, maka siap-siap kalian akan berhadapan dengan kemuliaan dan kehormatan putra-putri Nusantara kami bangsa Indonesia. Kami tidak akan biarkan lagi kalian merasa lebih tinggi di tanah Nusantara ini daripada kami putra-putri. 26 Desember 1682 dengan sisa-sisa kekuatan terakhir Kesultanan Banten,
hanya dengan 300 pasukan, saya Ciliwulung memilih untuk syahid daripada menyerah dan mengaku kalah terhadap Belanda. Gugurlah Arya Wiranegara, saya Ciliwulung di Tanara pada hari Sabtu 26 Desember 1682. Darahnya menetes, nyawanya hilang. Untuk siapa? Untuk kita hari ini, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia yang kemudian 1945 dari seluruh negeri Nusantara menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oleh karena itu, tidak selayaknya kita menyia-nyiakan nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia hari ini. Kita tidak pernah memegang tombak untuk menghadapi musuh. Kita tidak pernah mengasah golok untuk menghadapi penjajah. Kita dilahirkan di masa merdeka, tetapi dengan semua nikmat Allah yang Allah berikan dalam kedamaian, ketentraman itu, tidak akan pernah untuk memupuskan di dalam hati-hati setiap bangsa Indonesia jiwa-jiwa perlawanan. Jika suatu hari, suatu masa, suatu saat ada bangsa-bangsa hina yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, apakah kalian, wahai putra-putri Indonesia, akan siap mengusir mereka kembali? Siap. Akan siap berjuang? Siap. Hancurkan mereka. Tidak ada lagi kata bagi bangsa Indonesia mulai 45 sampai nanti hari kiamat, kata bisa dijajah, kata bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Kita bangsa besar, bangsa yang keturunan manusia-manusia agung di masa lalu penjajah menjadikan bangsa Indonesia selama kurang lebih 200 tahun sebagai bangsa yang merasa dirinya hina, bangsa yang inferior, bangsa yang tidak ada keunggulan di atas bangsa lainnya. Dan itu telah lama menjadikan bangsa kita menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengerti keagungannya. Namun hari ini, sayonara, sayonara, selamat tinggal rasa inferioritas bagi bangsa Indonesia. Siapapun bangsa di dunia ini, kami bangsa Indonesia mengiklankan, kami bangsa Indonesia memproklamirkan, kalian harus dengar suara kami. Kami mau bersahabat dengan siapapun bangsa-bangsa lain, tetapi kami tidak pernah mau dijajah. Kami bisa bersahabat dengan siapapun, tapi kalau kalian ingin menjadikan bangsa Indonesia dan negeri kami tercinta sebagai jajahan, maka kalian harus berhadapan dengan setiap putra-putri Indonesia. Kalian harus mempersiapkan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi keberanian putra-putri Nusantara yang bagaikan harimau-harimau Sumatera, yang bagaikan badak-badak Banten, yang tidak mungkin akan mundur untuk menghadapi setiap siapa saja orang yang ingin menjajah bangsa dan negeri ini kembali. Siapkan saja rudal kalian, hai bangsa-bangsa lain. Siapkan keberanian kalian yang paripurna untuk menghadapi kami bangsa Indonesia jika kalian ingin menjajah dan menguasai tanah tercinta warisan kakek kami ini. Dan kami tidak mungkin akan mempersilahkan dan membiarkan kalian hidup tenang di tanah kami dalam keadaan kami tidak mulia. Kamilah pemilik negeri Nusantara ini. Kami dan anak cucu kami yang akan menjadi raja untuk selamanya, yang akan menikmati kemuliaannya. Tidak boleh bangsa lain untuk merasa lebih tinggi di tanah ini dari bangsa Indonesia. Kalian siapa saja yang bukan bangsa Indonesia boleh tinggal hidup di Indonesia, namun kalian harus siap menghamba untuk bangsa Indonesia. Kalau kalian ingin jadi tuan di negeri kami ini punya kakek, di negeri ini kami punya leluhur, maka siap-siap kalian akan berhadapan dengan kemuliaan dan kehormatan putra-putri Nusantara, kami bangsa Indonesia. Kami tidak akan biarkan lagi kalian merasa lebih tinggi di tanah Nusantara ini daripada kami putra-putri Nusantara. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya nasihat yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai semangat kemerdekaan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini jangan mau kita itu dijajah, diperbudak lagi oleh orang-orang luar sana teman-teman. Yang dimana kan ada ya mereka itu menjajah dalam bentuk spiritual perbudakan. Yaitu mereka, siapa lagi teman-teman ya kalau bukan Kabib-Kabib Pahlawi ini, yang dimana mereka itu menjajah yaitu dengan spiritual perbudakan. Jadi dengan mengatasnamakan, datang dengan mengatasnamakan sebagai zuriat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu disuruh-suruh mau, dijadikan budak mau. Karena apa? Karena mereka itu adalah zuriat Nabi. Nah jadilah ya kalian itu kibin. Nah semestinya kita itu sedang dijajah, diperbudak, yaitu dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Lalu kemudian mereka itu kalau berceramah isinya hanya meninggikan leluhurnya, isinya hanya gedabrus, isinya hanya bercerita tentang kesaktian leluhurnya. Nah, jadi kita sebagai bangsa Nusantara ini kita menjadi minder. Oh, ternyata mereka ini wali-wali Allah.
ternyata mereka itu adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Jadi kita itu minder. Nah, pada akhirnya kita ini semestinya telah dijajah oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Padahal mereka itu bukan cucu Nabi. Mereka itu adalah cucunya Ubaidillah. Nah, kita ini sudah kadung yakin, kadung percaya bahwasanya mereka itu cucu Nabi, malah kita ini membelanya dan kita seakan-akan mengkhianati yaitu tanah kita itu sendiri, yang dimana mereka itu dengan sesukanya membelokkan sejarah, dengan sesukanya mereka itu membuat ataupun memalsukan makam-makam, dibalawikan semuanya. Kita harus bergerak, jangan mau kita itu diperbudak oleh mereka. Dulu kita itu diperbudak oleh Belanda, dijajah oleh Belanda. Nah, sekarang ini kita ini malah dijajah melalui perbudakan spiritual. Nah, maka dari itu kita jangan percaya oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Kalau mereka itu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, maka kita harus minta tes DNA. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.